の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像風の中でも負けないような声とAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ofrinka, mahasiswa S1 Matematika Universitas Negeri Malang. Sebagai mahasiswa, pastinya kita sering menyumpai berbagai macam organisasi di lingkungan kampus, yang dimana organisasi tersebut anggotanya terbagi menjadi berbagai macam si, dimana ada si acara, si perkap, si humas dan lain-lain. Yang jadi pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah anggota yang merangkap sebagai dua si? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menerapkan prinsip inklusi dan eksklusi. Kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi prinsip inklusi dan eksklusi. Check it out! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ofrinka mata kuliah Matematika Diskrit akan menjelaskan mengenai materi prinsip inklusi dan eksklusi sebagaimana yang telah kami rangkum dalam modul. Sebelum masuk pada materi inti, apa sih yang akan kita bahas dalam video ini nanti? Dalam materi prinsip inklusi dan eksklusi, kami akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama ada materi inklusi dan eksklusi, di mana kita mengambil beberapa buku sebagai sumber rujukan kita. Nah, yang kedua ada contoh soal. Kami, kelompok 1, menyajikan 4 contoh soal yang dapat kalian saksikan dalam video ini nanti. Dan yang ketiga ada latihan soal. Latihan soal ini kita tujukan untuk melatih kemampuan Anda dalam memahami materi prinsip inklusi dan eksklusi. Sebelum masuk materi inti, saya akan menjelaskan secara singkat definisi dari prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan prinsip inklusi dan eksklusi? Jadi, prinsip inklusi dan eksklusi ini merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Berikut adalah salah satu contoh gambar diagram Venn. Nah, penggabungan dua himpunan menghasilkan himpunan baru yang elemen-elemennya berasal dari himpunan A dan B. Elemen baru ini bisa diilustrasikan dalam warna ungu pada dua himpunan biru dan pink itu. Nah, jumlah elemen hasil penggabungan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Atau prinsip ini dikenal dengan nama prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi dapat dirampatkan untuk operasi lebih dari dua himpunan. Nah, untuk materi yang lebih detailnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu mengenal sifat himpunan dan logika matematika. Sifat himpunan dan logika matematika terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kardinalitas himpunan A dengan notasi kardinalitas yang dituliskan pada slide berikut. Didefinisikan sebagai banyaknya anggota himpunan A, sebagai contoh A1, 2, 3, 4, dan 5. Dituliskan dalam notasi kardinalitas
A sama dengan 5. Pada poin pertama yaitu A gabung B. Ketika kita punya dua himpunan A dan B, maka semua isinya antara kedua anggota tersebut. Pada poin kedua, A iris B. Ketika kita mempunyai dua buah himpunan A dan diiris B, maka elemennya berada pada keduanya. Poin ketiga yaitu A min B. Pengurangan dua buah himpunan yaitu A min B, maka semua anggota A yang bukan B. Dan poin terakhir yaitu A O plus B, maka kita tidak menghitung kedua-duanya. Yang kedua, sifat lanjutan di ranah himpunan berhingga. Setelah kita mendapatkan kardinalitas pada poin pertama, maka dapat didapatkan rumus kardinalitas sebagai berikut. Kardinalitas A gabung B kurang dari sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B. Yang kedua, kardinalitas A iris B kurang dari sama dengan minimal kardinalitas A, kardinalitas B. Yang ketiga, kardinalitas A O plus B sama dengan kardinalitas A plus kardinalitas B min 2 kali kardinalitas A iris B. Dan pada poin terakhir, kardinalitas A min B sama dengan kardinalitas A komplement B lebih besar sama dengan kardinalitas A min kardinalitas B. Pada materi inti ini, kita akan membahas tentang pengembangan rumus. Pengembangan rumus prinsip inklusi eksklusi ini bertujuan untuk menghitung banyaknya anggota gabungan dari berhingga himpunan. Pengembangan rumus yang pertama, ketika kita punya dua buah himpunan, dapat kita lihat irisannya bahwa ketika kita mencari kardinalitas dari gabungan dua himpunan tersebut, irisannya dapat terhitung 2 kali. Maka kita mempunyai kardinalitas dari A gabung B akan memperoleh hitungan menjadi penjumlahan kardinalitas A dan kardinalitas B atau kardinalitas masing-masing himpunan dan dikurangkan kardinalitas dari A iris B. Dapat dilihat ilustrasinya pada diagram Venn di samping ini. Selanjutnya yaitu pengembangan rumus kedua. Kemudian kita coba pada 3 himpunan terlebih dahulu. Untuk sebarang 3 himpunan A, B, dan C, berlaku teorema berikut. Ketika menghitung banyaknya anggota A, menghitung banyaknya anggota B, dan menghitung banyaknya anggota C, ada kemungkinan dari anggota A, anggota dari B, atau anggota dari C yang dihitung 2 kali dan ada yang dihitung 3 kali. Dapat diilustrasikan pada diagram Venn di samping ini, didapatkan kardinalitas A tambah kardinalitas B tambah kardinalitas C. Selanjutnya, pengembangan rumus yang ketiga. Untuk menghindari menghitung lebih dari 1 kali anggota pada irisan himpunan, kita mengurangkan dengan banyaknya anggota irisan semua pasangan himpunan. Dengan cara ini, anggota yang dihitung 2 kali akan dihitung sekali, tetapi anggota yang dihitung 3 kali akan menjadi dihitung 0 kali. Pada diagram Venn di samping ini didapatkan kardinalitas A tambah kardinalitas B tambah kardinalitas C min kardinalitas A iris B min kardinalitas A iris C min kardinalitas B iris C. Selanjutnya, pengembangan rumus keempat. Untuk memperbaiki kekurangan menghitung, kita tambahkan dengan banyaknya anggota irisan dari ketiga himpunan. Dengan demikian, sekarang setiap anggota sudah dihitung sekali. Untuk penggambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada diagram Venn di samping. Dan didapatkan persamaan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A iris B dikurangi kardinalitas A iris C dikurangi kardinalitas B iris C dan ditambah dengan kardinalitas A iris B iris C. Pada materi selanjutnya akan membahas mengenai prinsip inklusi eksklusi dalam himpunan. Prinsip inklusi eksklusi pada 2 buah himpunan. Untuk 2 buah himpunan A dan B berlaku kardinalitas A gabung B
sama dengan kardinalitas A plus kardinalitas B dikurangi kardinalitas A iris B. Untuk prinsip inklusi eksklusi pada 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku. Kardinalitas A gabung kardinalitas B gabung kardinalitas C dikurangi kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A iris B dikurangi kardinalitas A iris C dikurangi kardinalitas B iris C ditambah kardinalitas A iris B iris C. Untuk penggambarannya dapat dilihat pada diagram Venn di bawah. Kemudian untuk prinsip inklusi eksklusi dari sifat himpunan diperumum. Diberikan prinsip inklusi eksklusi yang berasal dari sifat-sifat himpunan yang diperumum. Diberikan himpunan A1, A2 hingga AR, maka berlaku persamaan di bawah ini. Kemudian diberikan teorema inklusi eksklusi. Bentuk umum prinsip inklusi eksklusi. Jika N adalah banyaknya objek dalam himpunan S dan A1, A2 hingga AR sifat-sifat yang mungkin oleh suatu objek di S, maka banyaknya objek di S yang tidak memiliki sifat A1, A2 hingga AR adalah persamaan di bawah ini. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan bilangan bulat positif di mana 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 100 dan N tidak habis dibagi 2, 3 dan ini adalah N gabungan dari C1, C2 dan C3 di mana NC1 sama dengan 100 dibagi 2 yaitu 50, NC2 yaitu 100 dibagi 3 hasilnya 33, NC3 sama dengan 100 dibagi 5 yaitu 20. Untuk NC1 gabungan dari C2 yaitu 100 dibagi 6 yaitu 16. Untuk C1 dibagi C3 yaitu 100 dibagi 10 yaitu hasilnya 10. Untuk NC2 dan C3 yaitu 100 dibagi 15 yaitu hasilnya 6. Untuk N C1, C2 dan C3 yaitu 100 dibagi 30 hasilnya yaitu 3. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam bentuk umum prinsip inklusi eksklusi yang menghasilkan 26. Jadi banyaknya bilangan positif yang habis dibagi 2, 3 dan 5 yaitu ada tentukan banyaknya bilangan dari 1 sampai 70 yang relatif prima terhadap 70 faktorial. Untuk cara penyelesaiannya yaitu diketahui pembagi prima dari 70 yaitu 2, 5 dan 7. Untuk A yaitu himpunan bilangan bulat habis dibagi 2. Untuk B himpunan bilangan bulat habis dibagi 5. Dan untuk C himpunan bilangan bulat habis dibagi. Akan dicari banyaknya bilangan dari 1 sampai 70 yang relatif prima terhadap 70. Untuk A yaitu 70 dibagi 2 yang menghasilkan 35. Untuk B yaitu 70 dibagi 5 menghasilkan 14. Untuk C yaitu 70 dibagi 7 sama dengan 10. Untuk A gabungan dari B yaitu 70 dibagi 10 sama dengan 7. Untuk A gabung C yaitu 70 dibagi 14 menghasilkan 5. Untuk B gabungan dari C 70 dibagi 35 menghasilkan 2. Untuk A gabungan dari B gabungan dari C yaitu 70 dibagi 70 sama dengan 1 dengan himpunan semesta 70 dan dimasukkan ke dalam prinsip inklusi dan eksklusi seperti yang ada di bawah sini dan menghasilkan 24. Jadi banyaknya bilangan 1 sampai 70 yang relatif prima terhadap 70 ada 24. Baik, kita lanjut ke contoh soal 3. Tentukan banyaknya permutasi dari himpunan 1, 2 sampai dengan 9 di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya. Contoh, angka 1 diletakkan pada urutan pertama, angka 2 diletakkan pada urutan kedua. Penyelesaiannya, A. Pilih satu bilangan ganjil dan letakkan ke dalam urutan aslinya. Diperoleh banyaknya cara, yaitu kombinasi 51 sama dengan 5 cara dan permutasikan terhadap 8 bilangan lainnya, yaitu diperoleh 8 faktorial cara. Dengan prinsip permutasi perkalian didapat total cara yaitu 5 dikali 8 faktorial. Yang B, pilih 2 bilangan ganjil dan letakkan ke dalam urutan aslinya. Diperoleh banyaknya cara yaitu kombinasi dari 5, 2 sama dengan 10 cara dan permutasikan terhadap 7 bilangan lainnya. Itu diperoleh 7 faktorial cara. Dengan prinsip permutasi perkalian didapat total cara yaitu 10 dikali 7 faktorial. Lalu yang C, pilih 2 bilangan ganjil dan letakkan ke dalam urutan aslinya.
diperoleh banyaknya cara, yaitu kombinasi 5, 3 sama dengan 10 cara, dan permutasikan terhadap 6 bilangan lainnya diperoleh 6 faktorial cara. Nah, dalam prinsip permutasi perkalian didapat total cara yaitu 10 dikali 6 faktorial. Lalu yang D, pilih dua bilangan ganjil dan letakkan ke dalam urutan aslinya. Diperoleh banyaknya cara yaitu kombinasi dari 5, 4 sama dengan 5 cara dan permutasikan terhadap 5 bilangan lainnya. Diperoleh 5 faktorial cara. Dengan prinsip permutasi perkalian didapat total cara yaitu 10 dikali 5 faktorial. Lalu yang E, pilih dua bilangan ganjil dan letakkan ke dalam urutan aslinya. Diperoleh banyaknya cara yaitu kombinasi dari 5, 5 sama dengan 1 cara dan permutasikan terhadap 4 bilangan lainnya yaitu diperoleh 4 faktorial cara. Dengan prinsip permutasi perkalian didapat total cara yaitu 10 dikali 4 faktorial. Jadi, menurut prinsip inklusi eksklusi, diperoleh banyaknya permutasi dari himpunan 1, 2, hingga 9, di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya, yaitu 5 kali 8 faktorial dikurangin 10 kali 7 faktorial ditambah 10 kali 6 faktorial dikurang 10 kali 5 faktorial tambah 10 kali 4 faktorial sama dengan 157.842 cara. Baik, kita masuk contoh soal 4. Misalkan ada 1467 mahasiswa angkatan 2011 di ITB. 97 orang diantaranya adalah mahasiswa prodi informatika, 68 mahasiswa prodi matematika, dan 12 orang mahasiswa double degree yaitu informatika dan matematika. Ada berapa orang yang tidak kuliah di departemen matematika atau informatika? Penyelesaiannya, misalkan A untuk himpunan mahasiswa angkatan 2011 di departemen informatika dan untuk B himpunan mahasiswa angkatan 2011 di departemen matematika. Maka mutlak A sama dengan 97, mutlak B sama dengan 68, dan mutlak dari A irisan B sama dengan 12. Banyaknya mahasiswa angkatan 2011 di Departemen Informatika atau Matematika adalah A gabungan B sama dengan A plus B min A irisan B, yaitu 97 ditambah 68 dikurangi 12 sama dengan 153. Jadi terdapat 1314 mahasiswa angkatan 2011 yang tidak kuliah di Departemen Informatika atau Matematika. Saya akan menjelaskan latihan soal nomor 1. Kota Praja Frostburg masing-masing mensponsori 4 pasukan pramuka dengan 20 anak laki-laki. Jika kepala pramuka memilih 50 anak laki-laki untuk mewakili Kota Praja pada Jambore Negara Bagian, berapa peluang bahwa pilihannya akan mencakup paling sedikit 1 anak laki-laki dari masing-masing kota tersebut dari 4 pasukan? Diketahui, Kota Praja Frostburg masing-masing mensponsori 4 pasukan pramuka. Setiap pasukan terdiri dari 20 anak laki-laki. Kemudian kepala pramuka memilih 50 anak laki-laki untuk mewakili Kota Praja pada Jambore Negara Bagian. Ditanya, berapa peluang bahwa pilihan kepala pramuka akan mencakup paling sedikit 1 anak laki-laki dari masing-masing kota tersebut dari 4 pasukan. Misalkan, A sama dengan memilih anak laki-laki dari kota 1, B sama dengan memilih anak laki-laki dari kota 2, C sama dengan memilih anak laki-laki dari kota 3, dan D memilih anak laki-laki dari kota 4. Kita ingin mencari peluang A gabungan B gabungan C gabungan D, di mana peluang A gabungan B gabungan C gabungan D merupakan peluang untuk memilih paling sedikit 1 anak laki-laki dari masing-masing kota. Menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi,
peluang A gabungan B gabungan C gabungan D sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C ditambah peluang D dikurangi peluang A irisan B dikurangi peluang A irisan C dikurangi peluang A irisan D dikurangi peluang B irisan C dikurangi peluang B irisan D dikurangi peluang C irisan D ditambah peluang A irisan B irisan C ditambah peluang A irisan B irisan D ditambah peluang A irisan C irisan D ditambah peluang B irisan C irisan D dikurangi peluang A irisan B irisan C irisan D dengan peluang A, B, C, dan D sama dengan 50/80 atau disetarakan menjadi 5/8 atau setara dengan 0,625. Itu untuk peluang memilih anak laki-laki dari satu kota. Kemudian untuk memilih anak laki-laki dari dua kota, yaitu dinotasikan dengan peluang A irisan B sama dengan A irisan C sama dengan A irisan D sama dengan peluang B irisan C sama dengan peluang B irisan D sama dengan peluang C irisan D. Itu nilainya 50/80 dikali 49/79 atau setara dengan 0,387. Kemudian untuk memilih peluang anak laki-laki dari 3 kota, itu kita dapatkan 0,238. Dan untuk memilih anak laki-laki dari 4 kota, itu kita dapatkan 0,145 itu dari 50/80 dikali 49/79 dikali 48/78 dikali 47/77, sehingga total peluang A gabungan B gabungan C gabungan D sama dengan itu kita jumlah menggunakan rumus yang tadi, itu kita dapatkan 0,985 atau setara dengan 98,5%. Jadi peluang bahwa pilihan kepala pramuka akan mencakup paling sedikit satu anak laki-laki dari masing-masing kota tersebut dari 4 pasukan adalah 98,5%. Soal nomor 2. Sebanyak 65 anggota klub teater akan piknik di gunung. Masing-masing dari mereka memiliki tugas untuk membawa makanan. Sebanyak 21 orang membawa nasi, 35 orang membawa cilok, 28 orang membawa belelue, dan 32 orang membawa buah. 13 orang membawa nasi dan cilok, 10 orang membawa nasi dan belelue, 9 orang membawa nasi dan buah, 12 orang membawa cilok dan belelue, 17 orang membawa cilok dan buah, 14 orang membawa belelue dan buah, 4 orang membawa nasi, cilok, dan belelue, 6 orang membawa nasi, cilok, dan buah, 5 orang membawa nasi, belelue, dan buah, 7 orang membawa cilok, belelue, dan buah, dan 2 orang membawa keempat jenis makanan. Yang tidak bertugas membawa satupun makanan memiliki tugas untuk menyiapkan tempat. Dari 65 anggota klub teater yang akan piknik, berapakah A. yang bertugas menyiapkan tempat, B. yang hanya membawa nasi, dan C. yang hanya membawa satu jenis makanan? Soal yang Yang ikut adalah